warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Laduzma dari tingkat 1A, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Saya di sini akan menyelesaikan ujian akhir semester praktikum komunikasi pada ibu postpartum dengan dosen pengampu Bapak Daryanto, SKP MCAP. Kasus saya yaitu komunikasi terapeutik pada ibu postpartum. 2 hari pasca operasi sesar mengalami nyeri pada luka jahitan serta kesulitan dalam mengasuh anaknya. Saya di sini menggunakan kerangka komunikasi SBAR, yang dimana S itu situation atau situasi. Ibu Sawacika 2 hari pasca operasi sesar mengeluhkan nyeri pada luka jahitan dengan skor nyerinya 6/10. Ibu juga merasa kesulitan dalam merawat bayinya, termasuk menyusui. B yaitu background atau latar belakang operasi sesar 2 hari yang lalu tanpa komplikasi intraoperatif. Psikologisnya terlihat cemas dan lelah. A. Assessment atau penilaian. Luka jahitannya tidak ada infeksi, hanya saja sedikit kemerahan. R. Recommendation atau rekomendasi. Dukungan psikologis, berikan dukungan emosional, dorongan ibu untuk beristirahat cukup, ajarkan teknik relaksasi. Edukasi, diinformasikan ibu tentang pentingnya posisi nyaman untuk menyusui serta masa penyembuhan luka jahitan. Dan saya juga menggunakan 4 fase. Yang pertama yaitu fase prainteraksi, yang kedua fase orientasi, yang ketiga yaitu fase tahap kerja, yang keempat yaitu fase terminasi. Baiklah, sekian dari saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Alifa. Saya bertugas untuk menjaga Ibu dari jam 7 hingga jam 12 siang saat ini. Sebelumnya, apakah betul dengan Ibu Sawacika? Iya, benar sus. Umurnya 25 tahun ya Ibu? Iya. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melahirkan secara sesar kemarin? Selama 2 hari ini ya saya itu merasa nyeri Bu di jahitan pas operasi ini Bu. Itu merupakan hal yang wajar ya Ibu, karena Ibu masih di tahap masa pemulihan dan penyembuhan. Itu hanya terjadi pada 2-3 minggu doang. Selain itu, apakah Ibu ada merasakan hal yang lain? Ada Ibu, seperti juga saya seperti kayak mual juga. Dan juga saya itu merasa takut untuk menggendong anak saya sendiri Ibu. Nah, baik Ibu, karena di sini Ibu itu baru pertama kali mempunyai bayi atau baru menjadi seorang ibu, dan Ibu harus banyak belajar. Ibu jangan putus asa dan jangan tidak semangat. Ibu harus semangat untuk menggendong anaknya. Jika Ibu merasa kelelahan pada mengurus bayinya, Ibu jangan sungkan buat meminta bantuan kepada orang tua Ibu, mertua, atau suaminya. Sebelumnya Ibu sudah dikasih obat pada dokter untuk masa penyembuhan luka jahitannya? Iya Bu, sudah. Nah, di sini saya akan menyarankan Ibu buat mengonsumsi putih telur, tetapi tidak boleh digoreng, tidak boleh dikasih minyak, intinya hanya direbus putihnya saja. Dan Ibu juga boleh mengonsumsi seperti ikan gabus, itu juga jangan sampai ada minyaknya. Contohnya kayak di sop kah. Ya sus, nanti saya coba untuk saya terapkan sus. Baik Ibu, untuk saat ini apakah Ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan? Paham Bu. Boleh saya minta ulangin apa yang saya jelaskan kepada Ibu tadi? Ya, jadi yang tadi kan saya merasa nyeri di jahitan saya. Itu merupakan keadaan normal, mungkin bisa saya tahan ya Bu ya. Terus juga untuk bisa mengeringkan jahitan saya ini, saya bisa mengkonsumsi ikan gabus yang rebus, terus mengurangi yang minyak-minyak. Dan juga dengan adanya saya takut dengan menggendong anak saya ini, saya juga bisa meminta bantu sama suami saya, orang tua saya, dan orang sekitar saya. Dan saya tentunya banyak belajar lagi. Wah, Ibu sudah hebat ya. Ibu sudah mengerti dengan yang saya jelaskan. Saya harap Ibu dapat menerapkannya ya di kemudian harinya. Ibu harus tetap semangat. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Saya sangat terbantu Bu. Baik Ibu, saya permisi untuk pulang dulu ya. Ibu, terima kasih. Kalau ada apa-apa, silahkan panggil atau telepon saya. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu.